itu sekarang itu Danamon Beta. Oh, ada Pundi. Katanya sampai jual tanah. Kalau Oh, pinjam di bank, gak ada sertifikat gitu. terus dipinjemin sama pihak perusahaan juga kemarin 80 juta itu makanya dilunasin. Di awalnya bisa sampai udah bayar berapa? 200 juta ya? Hampir aja. Hampir 200 juta. Yang kesulitannya itu apa gitu? Yang menjadi paling sulit? Yang paling sulit ya itu masalah soal yang di kantor. Oh, yang di kantor saja. Ngadepin yang di kantor itu bakal sidang soal. Pernah dicatat nggak siapa aja dari aplikasinya yang pernah menghubungi gitu? Dari nama-nama aplikasi gitu. Misalnya ada yang masuk ini, ada ini gitu. Dari aplikasi ini. Pernah dari cash waktu Waktu. itu. Nah, terus Cash waktu, pinjam yuk. Yang sering tuh ya cash waktu itu. Sama Sedana. Kalau Sedana itu cuma beberapa doang, nggak semua yang didapat. Kalau yang Danamon itu emang bener-bener kalau Danamon itu Danamon Beta. ada semua bisa. Dia itu yang parah-parah itu sekarang itu Danamon Beta. Oh, ada Pundi. Ada kan? Baru dia ketentuan orang. Dia ada juga sekarang itu yang lebih parah itu satu folder itu ada 10 aplikasi di dalam itu. Kemarin itu kan apa ya, karena takut OJK yang kemarin pinjam yuk, kalau nggak salah pinjam yuk sama pinjam apa, jadi kebayar kemarin. Bayar. Dia janji bakal dikonfirmasi lagi masalah duit saya lagi kan, nggak tahu dia nggak Duit yang mana? maksudnya kan aku bayar terus dia ada limit lagi kan, limit itu bakal ituin lagi, Ditambahin, nggak dinaikin. taunya ditolak semua. Ya, memang orang itu seperti itulah, dia itu untuk merayu kita, sama dengan kalau kita pinjam di KTA itu iming-imingan dalam masa kredit berjalan sama dalam masa kredit hampir selesai gitu. Memang seperti itu. Kalau yang KTA kilat ini emang benar. Kemarin telat sampai 15 hari kan, Iya. jadi kebayar. Masih ada 3 juta. Jadi kepinjam lagi 3 juta itu. Ya, kalau sekarang kan yang digencar-gencarin orang itu kan kalau dari yang legal itu memang untuk wilayah Jabodetabek. Kalau kita untuk di daerah Sumatera mulai dari Lampung sampai ke Aceh itu nggak ada. Sekarang itu yang menjadi tingkat kesulitan dari orang itu kan untuk mensikapi orang sekitar ini seperti apa gitu. Terus kalau sama orang tua kemarin, Itu pun ceritanya waktu dijaga di rumah sakit. Jadi minta maaf lah gitu kan, minta maaf. Ini gimana? Ini masalah apa? Itu jelasin semua. Jumlah utang segini. Nah, terus gimana? Ya orang perusahaan udah ada yang banyak yang tahu. Cuman nggak tahu lah mau gimana gitu. Udah itu ada kalung kan, aku jual aja dulu, ada bayar yang bisa dibayar dulu. Karena perkiraan aku kemarin tuh sebelum menghubungin bapak nih 20 jutaan, makanya dicariin sama orang tua kan. Kalau udah jual ini nggak tahu dia ya tuh. katanya sampai jual tanah. Kalau jual tanah Enggak. nggak jual tanah, cuman pinjam di bank. Oh, pinjam di bank, gak ada sertifikat gitu. Terus dipinjemin sama pihak perusahaan juga kemarin 80 juta itu makanya dilunasin. Jadi 80 juta itu dikasih waktu 2 tahun. Sama perusahaan. Nah, terus itu bonus sama IKS tuh udah dipotong sama mereka semua. Berarti yang nerima pokok aja sekarang. Itu pun belum dipotong bang, paling nerima 1 juta. Jadi kayak mana itu di awalnya bisa sampai udah bayar berapa? 200 juta ya? Hampir aja. Hampir 200 juta. Jadi kemarin tuh minjem di bank 50 juta lebih. Aku bayar semua. Iya. Nggak taunya ada berapa aplikasi yang belum. Iya. Karena takut itu kan, jadi pinjam lagi di aplikasi itu untuk nutup itu lagi ini gitu. Jadi cari lubang terus kayak gitu. Waktu yang 50 ditutup ini berapa aplikasi? Kemarin
sampai lah 20 20 aplikasi 50 juta. terus mangka dari situ pas didatengin sama SDM, kamu tuh ada masalah apa katanya kan. Aku jelasin sampai nangis lah, minta tolong, udahlah katanya, jaminan kamu apa, tapi katanya Iya. jaminan aku ya paling bonus, aku bilang kan bonus sama ini THR pun mereka bakal ngambil itu. Ya udahlah, aku usahain. Berapa sih kira-kira utang kamu? 40 jutaan pak, aku bilang itu. Ya udahlah, pas dihitung-hitung semuanya tuh 83 jutaan lebih. Dia sanggup cuman bayar untuk minjemin 80 juta. Berarti sisa 3 juta. Nah, 3 juta ini yang jadi lagi. nah, Oh, berarti untuk nutup yang 3 juta nih buka lagi yang baru. dia tuh bukan 3 juta sih pak, 5 jutaan kayak gitu. 5 juta untuk ya. nutup itu juga. Ya ini kan udah kita tutup 80. Mm-mm. Nah, sisa 5 juta. Jadi buka lagi. nutup gitu. Karena takut banget kan, Iya benar. karena udah terlanjur ini, udah tahu udah pasrah aja. Enggak, kemarin itu kan memang jumpa itu masih ada katanya 80-an. Maka aku terkejut kan, kemarin dibilangnya sisanya cuma 50-an gitu. Jadi pas di tag-in di sistem itu memang jumpanya segitu atas nama itulah yang dikirim itu kan. Sampai sekarang itu yang paling gencar entah apa tadi itu, pokoknya dikirimin. Oh, itu paling gencar kayak gitu. Menghubungi hampir setiap hari. Kalau waktu yang ada kartu itu ada tidur pun nggak bisa ya. Waktu istirahat nggak ada. Iya benar. Jadi ada temen di sebelah nyindir dulu, jawab telepon. Padahal supervisor itu sebenarnya udah tahu gerak-gerik aku tuh. Iya. Cara cerita semua juga. Tapi rasa malu lah ya. Makanya itu karena udah terlanjur malu, ya udah. Iya. Tinggal yang mau ngadepin perusahaan yang bakal nyidang itu. Sebetulnya gini aja. Nanti kalau misalnya berarti sekarang udah dipanggil sama supervisor ya. Sama manajer udah. Manajer udah. Waktu sama manajer jelasin kayak gimana? Jadi dia minta penjelasan yang utang itu aja. Kan kamu udah dipinjemin duit segini ya. Hutang yang ke perusahaan apa hutang yang ke pinjol? Pertama dia bilang kan, kamu bilang 80 juta ini kelar. Iya, Nggak taunya belum kelar. belum kelar. Jadi kamu catat semua katanya aplikasi dan jumlah berapa hutangnya itu katanya. Iya benar. Dicatat, kan dicatat hutang itu karena dicatat sama yang hutang sekarang ini. Jadi semuanya tuh 100 berapa juta gitu. Terus ya udah berarti 100 berapa juta ini dipotong yang 80 juta pinjaman kemarin katanya. Iya benar. Masih 60 jutaan kemarin kecatat, 60 juta. Astagfirullah katanya gitu kan. Saya nggak bisa. Oh, jadi udah ditotalin utangnya 100. 180 juta gitu. Terus tanggapan manajer gimana? Adalah ini aku buatin laporannya buat ke manajemen. Udahlah pak, bilang apa. Terus kata kamu kan ini ada yang udah lunas gitu. Kirim aja lah bukti udah lunasnya biar aku bisa nyampein sama yang lain kalau misalkan mereka melapor saya. Mana mau itu kan soalnya udah lunas, soalnya aku pinjam untuk nutupin yang lain juga. Nah, takutnya itu bakal lebih besar lagi masalahnya. Dia aku bilang aja udah lunas aja gitu. Yang pernah dikasihnya duit itu. Ya ukurannya nggak seperti itu, ukurannya memang ini udah kebayar berdasarkan yang struknya itu kan ada semua, struknya itu kan dikumpulin, ini udah kebayar, tapi ini masih ada tersisa, ini yang disebut dengan pinjaman online. Makanya sekarang itu aku berinisiatif untuk melakukan pembayaran secara offline, tatap muka. Jadi kalau misalnya bapak masih ditelepon oleh pihak pinjol atau debt collector-nya, suruh aja ke alamat yang tertera, itu insya Allah orang tuaku masih sanggup untuk mengatasinya. Besok sampai ke manajer pun juga kayak gitu, mau sampai kemana lah gitu mau dipanggil gitu kan, gitu aja. Karena ini menyangkut masalah pribadi,
menjadi umumnya karena debt collector aja yang nelfon. Lagian kita tidak ada melakukan suatu perjanjian, kan bisa dicek itu. Kalau manajernya memang logikanya tinggi, ada nggak perjanjiannya? Memang dia menyatakan ketika dia tidak mampu membayar utang dia, maka kami selaku orang yang ada di perusahaan mereka itu akan membayar seluruh utang mereka. Kan nggak ada jumpa itu. Dia kesalnya itu, Anda sama satu komplotan ya, kata debt collector itu. Anda satu komplotan, berarti Anda juga membela penipu atau maling. Pasti karena merekanya kesalnya seperti itu. Kadang debt collector itu kan ngomong ini kan asal jadi aja. Kemarin juga pernah waktu ditagih itu kan emang kasar banget kan. Dibayar kan. Pas udah aku bayar, aku tanya, ini emang kerjaan kamu bener ya? Iya kak, katanya, maaf ya aku. Maaf, kenapa kamu nggak nyari di kerja tempat lain aja, aku bilang gitu kan. Kalau bisa sih iya sih kak, katanya. Soalnya aku juga pernah kayak kakak katanya, kerja karena permasalahan ini, makanya aku sekarang di PHK. Nah di situ yang bikin aku tambah down kan, aku takut juga di PHK di perusahaan aku ini. Terus kamu sekarang ya itu cara melunasinya aku suruh kerja di sini, katanya jadi debt collector kita gitu. Kamu udah bersuami, aku bilang udah, katanya. Kamu masih kecil juga kan, tahun 98an ya. Iya benar. Masih kecil-kecil aku bilang kalian ini jadi debt collector. Iya, orang itu kan gini, dia itu sistem kerjanya itu kan di bawah tekanan, jadi dia ada leadernya. Jadi leadernya ini diarahkan oleh bosnya pinjol. Jadi orang ini kalau dia tidak ikut memaki atau mengancam orang, bonus dia akan dipotong. Itu dia. Dia itu kan paling banyak itu kan di daerah Jawa. Soalnya aku pernah lewat situ di emperan itu umumnya megang HP semua. Pokoknya adalah salah satu dari teman-teman yang kerja di situ gitu. Pokoknya bocah-bocah aja. Iya, baru-baru tamat SMA, ada juga yang kerja paruh waktu gitu kan. Makanya yang mereka bilang saat ini petugas lapangan kami yang akan mengunjungi Anda atau tim agensi, inilah ini. Kalau mereka pun datang gimana? Enggak. Enggak apa. Kalau yang modal nasional kan katanya bakal datang kan apa? Saya yang jamin. Kalau untuk Jambi ya, Jambi saya jamin. Enggak Kalau akan Palembang pengalamannya Palembang. enggak akan datang dia. Jangan ke Palembang. Mana yang dekat Lampung ke Tangerang daripada Palembang ke Tangerang? Nah, Lampung lah kan? Lampung aja nggak datang. kan orang tua tuh nelpon terus tiap hari kan gimana? Karena gini, kita itu biasanya tingkat kesetresan kita itu ketika mendengar kita akan dikunjungi. Tingkat kesetresan kita. bukan masalah itu kalau aku Pak. Beda. Jadi masalahnya yang tetap perusahaan itu bakal komunikasi perusahaan gitu. Itu yang paling aku Ya takut. pasti gitu, dia pasti. Makanya aku bilangin, tegaskan ketika manajer memanggil, tegaskan di situ. Aku sudah capek, kan memang sudah capek, udah habis 200 juta kan. Nah, aku udah capek melakukan pembayaran online ini Pak. Semakin kupaksakan, semakin habis aku. Dan perusahaan ini juga tidak jelas di mananya. Dan aku juga tidak menikmati uangnya. Kan memang fakta kan. Gali lubang tutup lubang, kan nggak pernah menikmati uangnya. Yang tahunya sudah numpuk sekian puluh juta. Itu aja yang tahu. Harus ditegaskan. Tapi kalau kita iya pak, orang-orang akan menekan kita terus. Karena tidak ada pembenaran dalam diri kita sama sekali. Contoh kayak teman-teman satu kantor, semakin kita diam, kita akan dihujat habis-habisan. Coba kita tanya sama dia. Makanya kita tegaskan di situ, karena dia yang paling sering berkomunikasi dengan debt collector. Apabila debt collector masih nelpon, suruh ke sini, ku bayar, uangnya ku sediakan. Harus tegaskan kayak gitu. Kalau enggak, jadi bahan bulian. Setiap hari akan disibukkan dengan gosip-gosip orang sekitar. Yang bikin depresi itu sebetulnya. Mungkin teman-teman juga
pada ngerti kan. Iya. Mereka kalau di komunikasi saya tidak ada urusan dengan anda katanya. Yang berutang siapa ya, berarti kamu harus komunikasi sama dia. Iya, benar. Gitu udah pada chatting segitu semua, pas masuk grup pun chatting gitu langsung keluar, chatting gitu langsung keluar gitu. Tapi masalahnya itu langsung dilaporkan. Iya, ya konsepnya sama aja kan. Jadi akhirnya kita terangin seperti apapun orang ini juga nggak akan ngerti, makanya ditegaskan gitu. Kita jelaskan, oh gini prosedur pinjol nih. Dikatain kita mengalih-alihkan topik. Tapi kita tegaskan aja, aku mau bayar gitu. Tapi dengan catatan tidak melakukan transfer lagi. Kan yang paling sering komunikasi saat ini kan mereka semua. Karena mereka yang sering dihubungi. Nggak ada yang merespon sih. Sampai sekarang kan, nggak ada lagi. Paling nanya ke aku nih ada SMS lagi, ya abaikan aja. Kalau SMS itu kan bisa diperhatikan. Kadang SMS-nya itu tulisan angka kombinasi gitu deh. Kadang yang paling ngeselin tuh sedana itu paling ngeselin. Pertama dia namaku kan, Iya. kerja di sini, ujung-ujungnya anaknya ini sebarinnya. Astagfirullah. Iya. Memang pokoknya dia cuman bisanya seperti itu aja karena mereka tidak ada memiliki kekuatan hukum tetap. Pertama ngancem-ngancem, kedua ada supporter yang lain. Udahlah, buat apa aku mau bayar kamu lagi, aku bilang. Soalnya data aku udah kamu hancurin banget, udah nyebar kemana-mana. Ya itu kan bukan saya pak katanya, itu temen yang lain dari supporter. Ya sama aja kan satu perusahaan aku bilang gitu kan. Ya beda lah pak, kan beda orang katanya. Kalau saya kan nggak punya sifat kayak gitu kan. Udahlah pak katanya. Nama aku udah jelek, berarti kalian harus jelek juga, aku bilang gitu. Iya. Udah nggak dijawabnya lagi. Waktu kirim-kirim itu langsung di bloknya gitu. Mungkin takut juga. Ya, kalau sekarang kan data sudah aman itu sama tim, jadi kan udah nggak perlu dibayar lagi ke aplikasi-aplikasi itu. Tinggal sekarang ini kayak mana menyikapi orang sekitar. Itu aja. Makanya kalau aku usulin, saatnya ditegaskan. Disinilah jati diri kita. Kalau memang urusan pribadi kita tanggung jawab, kita rangkul semuanya. Jadi kita nggak akan bebanin ke perusahaan. Sekarang perusahaan ketakutan karena kita akan minjam lagi. Kita nggak minjam lagi. Saya akan berinisiatif menyelesaikan tapi tidak melalui online. Itu aja, tegaskan. Tapi kalau cuman gara-gara saya bermasalah di luar, saya harus dipecat dari perusahaan ini, adakah aturan saya melanggar kode etik dari perusahaan ini? Kan bisa dipertanyakan itu. Ada nggak misalnya ada seorang karyawan yang memiliki hutang di luar, perusahaan akan memecat dia? Itulah pertanyaan bodoh kita kan. Ketika argumentasi, terus nanti kalau misalnya bos itu mendesak, kenapa kamu gini? Berarti kamu tidak bertanggung jawab. Bukan tidak bertanggung jawab, tapi tidak mau melakukan secara online. Nanti sisanya biar tim yang ngurus. Cuman PR-nya menghadapi orang sekitar itu. Orang kalau kita nggak tegasin dalam situasi ini, itu kita akan ditekan habis-habisan. Jadi ketika kita ditekan habis-habisan itu depresi, ya kan? Macam kamu lah saat ini. Berapa lama memulihkan rasa malu, kan? Mungkin sampai detik ini aja buat ketemu sama orang-orang masih segan gitu. Seolah-olah orang itu udah pernah ditelepon padahal enggak ada. Sekarang pun aku dipantau masih dikatakan. Iya. Mau kemana dipantau orang. Iya. Ini utang di mana-mana kok mau ke sini. Sekarang itu yang harusnya dibenahi itu adalah kayak mana kita harus bisa merubah diri kita lagi seperti kita belum mengenal pinjol. Jadi bikin orang ini penasaran, kenapa ini? Dia seberat itu masalah yang dihadapi, dia aja tenang. Ngapain kita harus ribut sampai orang berpikir seperti itu? Tapi kalau kita paksakan merenung, murung atau kita panik nih, baru nampak kali kita bermasalah. Tapi kita enjoy aja. Jadi giliran ada suatu pertanyaan, kita jawab aja. Yaudah, suruh aja orang itu datang ke sini, bayar. Jangan paksakan mau sejenis apapun, jangan bayar online lagi. Siapapun yang memaksa. Dia itu kalau
pinjol yang udah OJK itu, yang udah terverifikasi, yang udah ada sertifikasi dari OJK langsung itu cuman tapi yang terdaftar banyak. Jadi orang-orang terkadang membedakan antara yang terdaftar sama yang terverifikasi susah. Sama kayak kita lamar kerja, sekarang kita baru ngajuin lamaran, berarti masih ada dalam daftar. Yang satu sudah jadi pegawai, berarti sudah terverifikasi. Nah, seperti itulah bedanya kata orang yang terdaftar ini udah OJK. Belum tentu, karena dia masih ada persyaratan yang harus dia lalui. Kemarin kan bunuh diri lagi di daerah mana ya, sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, daerah Jawa tau. Kalau yang kecolongan kali itu aku, yang orang Padang itulah, ada orang Padang yang gantung diri itu, sopir angkot itu, nah itu baru colongan. Dan akhirnya orang asing takutnya jadi pro dan kontra, sangkanya aku pula debt collector kan, makanya nggak jadi ketemu. Jadi intinya itu memang kayak mana menghadapi orang sekitar itu aja. Tapi selagi kita bisa bersikap cuek, insya Allah Nyaman lah, nyaman lah ya. nggak ada ya. Ya aku kan dihubungi, jadi pas waktu itu malam-malam kan, jadi malam-malam aku lagi di Padang itu, nggak salah Padang Kota. Jadi memang kan sibuk kali kan, nelfon kan, dibilangin, bang tolong bang dibantuin ini. Oh ya atas silah, aku bilang nggak bisa kami pak, banyak kali pertanyaannya pak ini. Oh yaudah biar aku telepon nanti. Makanya aku telepon udah jam berapa itu, udah jam 12 kan telepon ya. Nah aku nggak tidur banget tuh karena Iya. pasti yang balas atur jam segitu, nggak Iya. terlalu sibuk kan, saya nggak tidur. Orang itu kan memang sengaja dia balas WA jam segitu karena ini kalau kita ngejar uangnya 200-300 kita tampung aja lah semua, iya kan? Yang penting kita nggak mau tahu gitu. Yang penting orang itu mau transfer dia udah transfer, mau 200 mau 100 kan, kayak orang yang janjikan hapus data itu kan mana ada. Pernah juga kena yang nawarkan hapus data gitu, nggak ada ya. Nggak aku respon kalau yang itu. Cuma paling nyari-nyari di YouTube, nyari itu doang. Ya kan banyak juga yang kena itu, ada yang 150 per aplikasi, ada yang 200 per aplikasi. Dia berapa yang dia dapat aja dia kabur aja, udah bilang nih. Banyak kan sih yang lainnya pada cerita gitu. Udah kalau mau balikin duit mah gitu aku caranya katanya. Aku Oh, pinjam udah kelupain. iya. Bagus itu. Tapi konsepnya juga nggak bagus. Aku bilang kalau kayak gitu mah Ajang dendam kan, kalau kita nanam sesuatu yang jelek juga hasilnya juga akan jelek. Tapi sekarang kan udah mulai tenang, pertahankan, habis itu kayak mana kita bisa mengkembalikan kondisi seperti semula. Itu aja. fokus ke utang deh lah. Iya. Fokus ke situ aja. Dan ngomong sama orang tua kalau soal bonus atau apa belum bisa ngasih sepenuhnya. Iya, sekarang kan udah jelas utang di dunia nyata berapa ini di bank kan? Banyak banget. Nah, di bank udah 50 juta, di kantor udah 80 juta, udah berapa? Udah 130, udah 210 juta. Aku yakin separuh pun dari itu nggak menikmati uangnya tuh, Bro. Oh iya ditanya kemarin, jadi kamu utang sebenarnya ini kamu nikmatin berapa? Iya. Paling aku nikmatin 20 juta, Pak. Itu pun untuk semuanya gali lubang tutup lubang. Iya. Serius ya? Iya Pak. Padahal kita beliin mobil udah dapat cash itu ras itu. Iya. Buat rumah gue udah. Mas sekarang kan masih bangun rumah orang tua kan. Iya. Tapi belum kelar sama soal. Oh, ini masih separuh. Berarti orang tua di Palembang. Iya, di Palembang semua keluarga. Berarti di Jambi ini udah berapa lama? Tahun 2017. Oh, berarti udah hampir 3 tahun ya. Berarti memang dari 2017 itu ikut tes lah. Ikut tes atau memang Tes itu waktu baru tamat sekolah tahun 2016. langsung diterima? Alhamdulillah. Oh, nasib kali lah. Pas diterima ya. Makanya kan sayang kan. Makanya harus tegaskan, tapi penjelasan kita itu mengarah gitu. Bukan kita tegaskan ngaur gitu. Kita biarkan orang itu berbicara dulu sampai kemana lagi. Baru kita berikan titik dan kita berikan penjelasan kalau kita mampu untuk mengatasi itu. Orang itu yang dibutuhkan cuma itu kok. Kita mampu kan. Dan sekalian kita juga menambah pengalaman mereka bahwa berhutang di pinjaman online seperti inilah konsepnya.
habis-habisan sampai jual apa, jual mobil, gadein ini gadein itu. Satu kantor juga. Enggak, waktu itu senior, Nah, cuman dia nggak cerita kan, cuma supervisor doang yang tahu. Udah habis-habisan